Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Oke, seperti biasa, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan termasuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah apabila dalam pemaparan ini banyak mengandung kesalahan yang nantinya akan didengarkan oleh teman-teman sekalian. Oleh karena itu saya menyarankan buat teman-teman untuk meninjau kembali pemaparan saya ini dari awal hingga akhir. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas suatu topik yang nggak mungkin sih, tapi ini adalah suatu topik yang sangat penting gitu, sangat penting untuk dibahas. Dan karena ini adalah merupakan suatu pembahasan awal mengenai ini, jadi mungkin ada pembahasan-pembahasan yang lainnya dengan masalah yang sama namun dengan tema-tema yang berbeda. Ya, suatu permasalahan yang dari dulu hingga saat ini itu belum juga selesai, tidak lain dan tidak bukan yaitu suatu permasalahan atau konflik yang terjadi di Timur Tengah, terutama antara Palestina dan Israel. Oke, dan karena ini adalah merupakan suatu pembahasan awal yang mungkin kita akan membahas ringan saja, dan saya ingin mengawali video ini dengan sebuah pertanyaan yang cukup mengganggu dan menjadi pertanyaan dalam benak saya sendiri gitu. Pertanyaannya yaitu, kapan sih terakhir kali teman-teman ingat dan sadar akan keadaan saudara kita yang ada di Palestina gitu? Kapan teman-teman ingat dan sadar kalau saudara-saudara kita yang Palestina sedang merasakan ketakutan dan suatu perasaan yang tidak tenang dalam hidup mereka gitu. Di saat kita di sini dapat beribadah dengan tenang, mereka di sana itu beribadah di balik rasa kekhawatiran gitu. Ya, tapi anehnya di saat kita di sini dapat beribadah dengan tenang, malah kita tidak khusyuk dalam beribadah. Layaknya banyaknya pikiran dan kekhawatiran dalam diri kita ketika kita beribadah gitu. Ya, namun yang terjadi justru sebaliknya di sana gitu, di Palestina. Ya, mereka yang di sana beribadah di balik rasa kekhawatiran, namun mereka dapat beribadah dengan khusyuk gitu. Mereka dapat merasakan ketenangan dalam jiwa mereka ketika mereka beribadah. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah. Oke, kembali lagi ke topik awal, yaitu apa sih yang membuat kita sering lupa gitu. Ya, kalaupun ada yang ingat, tapi mayoritas saya menilai banyak yang lupa akan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oke, tahan dulu ya teman-teman, akan ada pembahasan kita tentang topik ini karena ini yang menjadi tema kita dalam video kali ini gitu. Iya, jadi pernah gak sih teman-teman merasakan hal tersebut gitu ya, dalam arti penyebab teman-teman bisa lupa tentang keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan jadi mulai dari sini akan ada opini saya pribadi saja, terutama dalam sudut pandang sosiologi, karena saya yang memang dari basic sosiologi gitu, bukan psikologi, politik, hukum maupun agama dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi, pernah gak sih teman-teman bertanya tentang hal tersebut gitu? Pertanyaan, mengapa kita bisa lupa akan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang hingga saat ini itu masih dijajah, disiksa oleh tentara-tentara Zionisme tanpa memperdulikan HAM di negara tersebut gitu, yang padahal mereka itu ada di negara mereka, ada di rumah mereka sendiri gitu. Oke, pertanyaan, mengapa kita bisa lupa? Dan lupa di sini bukan suatu yang kita inginkan gitu, melainkan kita lupa karena itu bukan keinginan kita untuk melupakan hal tersebut gitu. Ya, mana mungkin lah kita bisa melupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, melupakan saudara seiman kita yang ada di Palestina disabotase dengan keji, disiksa dengan keji oleh tentara-tentara Zionisme gitu.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya kita lupa karena fokus kita yang terpecah belah gitu. Fokus menurut saya itu adalah suatu hal ketika kita hanya tertuju pada satu gitu. Dan itu adalah fokus yang kuat gitu. Dan ketika ada dua fokus kita terhadap sesuatu, akan ada satu yang dikorbankan gitu. Akan ada satu yang lemah. Dan kalau misal kita bisa fokus pada keduanya, fokus tersebut nggak akan sekuat ketika kita hanya fokus pada satu gitu. Astagfirullahaladzim. A'udzubillah. Media sosial, media hiburan, dan gadget adalah suatu hal yang sangat menyenangkan bagi kita semua gitu. Dan itu semua yang menurut saya pribadi membuat fokus kita teralihkan, terpecah belah gitu. Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Dan jadi mungkin saya menggunakan logika dan bahan pikiran dari seorang pemikir asal Prancis yang bernama Jean Baudrillard, yang menurut saya mungkin logikanya cukup relevan dengan pemikiran saya ini. Dan dari pemikirannya saya menyimpulkan bahwa kita saat ini berada di sebuah era postmodernism. Lalu apa sih kaitannya dengan gadget, media sosial, dengan fokus kita yang terpecah belah gitu? Yang seolah-olah kita melupakan keadaan saudara kita yang ada di Palestina. Ya memang iya, dengan gadget, media sosial, kita bisa tahu keadaan saudara kita yang ada di Palestina, keadaan yang menimpa saudara kita di Palestina oleh tentara-tentara Zionisme yang perlakukan mereka dengan keji dan kejam, tanpa kita harus datang ke Palestina tersebut gitu. Tapi di sisi lain, dengan mulai dari sini kan ada hubungannya dengan fokus kita yang terpecah belah tersebut. Ya logikanya jadi kayak gini ya. Kita akan selalu ingat ya kan, dengan merenung dan ikut bersedih, memiliki empati yang tinggi ketika topik tersebut itu ya yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu menjadi trending nomor 1, menjadi satu-satunya berita yang ada di semua platform media sosial, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya gitu. Dan karena itu adalah suatu hal yang sangat mencolok. Ya ibaratnya itu satu garis putih yang tergambar di sebuah lembaran kertas berwarna hitam. Setipis apapun garis putih tersebut akan menjadi hal yang paling colok ketika kita melihat kertas hitam tersebut gitu, karena garis putih tersebut itu merupakan satu-satunya yang ada di kertas hitam tersebut gitu. Tapi lain lagi cerita kan ketika dalam kertas hitam tersebut ada banyak garis-garis putih, baik itu garis putih yang tebal maupun garis putih yang tipis. Ya alhasil fokus kita menjadi terpecah belah karena kita melihat banyak garis putih yang ada di kertas hitam tersebut. Ya begitulah. Dan kalau misalnya dihubungkan dengan realita yang di media sosial itu, jadi misalnya kayak di YouTube itu kita ibaratkan seperti yang tadi, ibaratkan sebagai kertas hitam atau sebagai media gitu kan. Dan tontonan-tontonnya atau konten-konten yang ada di YouTube itu diibaratkan adalah garis putih. Banyaknya garis putih yang ada di platform media sosial itu misalnya seperti banyaknya konten-konten hiburan seperti konten-konten vlog, video prank, terus konten-konten joget-joget TikTok, drakor, olahraga, dan lain sebagainya tercampur aduk menjadi satu dalam satu platform media sosial gitu. Ya begitulah yang terjadi, menjadikan kita tidak bisa memfokuskan pada satu hal. Ya kita akan lupa bahagia hati kita setelah menonton konten game, prank, dan konten-konten hiburan lainnya yang padahal sebelumnya kita bersedih, berempati ketika kita menonton video tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Ya maka dari itu seperti yang telah saya bilang, ya bukan kita yang menghendaki untuk melupakan kasus-kasus penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina oleh kejaman Zionisme, tapi kita yang digiring seolah-olah dibelokkan untuk melupakan kasus yang menimpa saudara Islam kita tersebut gitu. Ya di sana mereka kelaparan, ya
ibaratnya seperti ada dua bagian dunia yang berbeda gitu. Ya di sana mereka kelaparan, di sana mereka menginginkan air bersih, menginginkan ketenangan dan ketenteraman, menginginkan beribadah dengan tenang dan nyaman. Namun di sisi dunia lain kita merasakan kebahagiaan gitu, bikin video mukbang, joget-joget TikTok, buka aurat dan lain sebagainya, prank. Astagfirullahaladzim. Lalu pertanyaannya, apakah itu terjadi secara kebetulan karena merupakan dampak dari era postmodernism atau suatu hal yang direncanakan? Astagfirullahaladzim, wallahu a'lam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, oke, cukup sekian tentang opini saya ini. Dan ini merupakan tahap awal kita melek pada kasus ini gitu. Ya mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita untuk membahas konten semacam ini, namun dari sudut pandang yang berbeda dan juga literatur yang lebih lengkap lagi gitu. Oke, sebelum saya pamit, dengan adanya peristiwa ini, buat sahabat-sahabat yang ingin membantu mereka berupa materi, silahkan banyak link maupun yayasan-yayasan yang memang bertugas untuk menyalurkan bantuan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Selain itu juga saya mengajak teman-teman untuk berdoa kepada Allah agar saudara kita yang ada di Palestina diberikan kekuatan dan ketabahan, karena kita semua yakin bahwa kebatilan akan dikalahkan oleh kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian saya pamit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.